Pemirsa, kita masih di Hidup Sehat dan tadi adalah makanan yang enak, murah dan juga sehat, Kak Bekti. Betul, sedunia, itu dunia ya. Betul. Seperti yang mau kita bikin saat ini. Betul sekarang. Nah sekarang kita bikin yang murah-meriah juga. Nah sekarang mau bikin apa lagi, Dok? Oke, kalau tadi protein hewani, sekarang protein nabati dan sayur-mayurnya ya. Ini Kita aja mau belum dicoba bikin. tadi, Dok. Ya Nah, Allah, Dok. kita coba bareng Oh, benar, ya. oke. Nah, ini kita punya orem tahu pelangi tanpa santan. Oh, udah Biasanya pelanginya orang-orang ya? pakai santan. Iya benar. iya, Nah iya, ini iya. sambil fakta mitos ya, Dok ya. Iya, boleh. Nah ini kalau tahu tuh, Dok, ini katanya memiliki kandungan dapat menurunkan kolesterol jahat. Fakta atau mitos tuh, Dok? Ya, ini adalah fakta ya. Aku sambil Fakta. masak ya. Ya, boleh. boleh. Fakta ternyata. Kenapa fakta tuh, Dok? Iya, karena di dalam tahu ini kan juga mengandung serat ya. Seratnya bagus, lemaknya juga tipikalnya yang bagus. Ini minyaknya inget ya, 1 sendok teh aja. 1 sendok teh Oke. saja. Nah, Sedikit saja terus betul. dimasukkan kembali. Nah, sampai panas nanti kita masukkan bumbunya. Nah, tahu ini juga memiliki antioksidan. Isoflavon ini bagus sekali untuk membantu kita mengontrol kadar kolesterol tubuh. Nah, jadi manfaatin dalam tahu nggak cuma ada protein, tapi juga ada untuk penurun kolesterol. Wow, bagus Gitu, banget. ya. Ini Nah, udah mulai terus kemudian panas. diapain lagi, Kita Dok? sambil masukin bumbunya tadi, bumbu dasarnya untuk orang merem. Kita bisa bawang merah, bawang putih, ketumbar, kencur, dan pengganti santannya saya pakai kemiri. Biar Oh, gurih ya. santannya ganti dengan Kemiri, kemiri. betul. Oh, Biar bisa tetap diganti gurih dengan gitu kemiri. ya. Bisa dong. Nah, jadi nggak segalanya yang enak itu selalu bersantan. Kalaupun lagi pengen santan, pilih yang encer salah satunya. Kak Bekti, Jangan yang betul. kental-kental banget ya. Betul. Ini kita Susu tunggu. kasih susu? Susu bolehnya yang skim. Oh, yang skim. Karena yang rendah lemak, tapi Ya, biasanya sih lebih aromanya lebih enak kalau santan yang encer, Oh, jangan yang kental. gitu, Kalau baik. mau ngurangin lemaknya Nah, ya. ini kita menggunakan pancinya yang anti lengket ya, Dok Iya. ya. Jadi bisa juga tanpa minyak juga bisa ya, Dok? Sebetulnya Bentuknya. betul. Jadi ini cukup membantu ya. Tapi tetap kalau bisa sih minyak dikit deh gitu ya, Iya, Dok tapi minggu lalu kita masak-masak juga pakai yang anti lengket juga bisa kok. ya. Iya. Iya, betul, tanpa minyak ya untuk. Betul. Kan nanti kita kasih air Kak Bekti. Ya, Nah, oke. begitu Sekarang udah tadi wangi. minyaknya cuma setengah, cuma 1 sendok teh ya, 1 Dok, ya, sendok teh barusan aja. ya. Wanginya enak banget. Begitu udah wangi ya, beda Ya. wanginya sama tadi karena ada kemirinya. Kita mulai masukkan nih, ada lengkuas dan juga daun Itu- jeruk. Itu lokasi digeprek apa dipotong aja, Dok? Sebetulnya bagusan digeprek. Oh, boleh digeprek ya. Cuman Keluar tadi gitu ke ya dapur kok wanginya. nyari nggak nemu nih Geprekannya. geprekannya. Jadi di Namunnya malah geprek bensu ya. gitu lah. Iya, punyanya Kak Bekti pasti ya. Temen aku, bener. Oke, nah selanjutnya kita masukin kaldunya. Kaldu, apa nih, Dok? Kaldu Ayam. kaldu apa? Kaldu ayam. Jadi tadi boleh nih sambil ayamnya direbus, kaldunya jangan dibuang. Oh, jadi Pak merebus ayam yang suwir tadi, ayamnya Ya. jangan dibuang kaldunya. Oh. Betul, Dipakai untuk lagi ya. pengganti air santannya tadi. Ah. Jadi gabungan kaldu dan juga kemiri harapannya bisa membantu kita mengurangi asupan lemak dari santan. No, Dan tetap gitu. gurih ya. Tetap gurih, betul. Nah, tapi kalau kaldu itu dikasih sebanyak mungkin nggak apa-apa ya, Dok? Kenapa? Kaldu dikasih sebanyak mungkin, dituangin sebanyak mungkin tadi itu nggak apa-apa, Dok? Nggak Kayak masalah, tadi, kan nggak kita masalah. makannya nggak langsung banyak semuanya. Iya juga sih, Sama yang kedua, cara mengurangi lagi adalah, terutama kalau misalkan kita kaldunya yang berlemak ya. Begitu udah dingin, masukin kulkas Kak Bekti. Lemaknya pasti mengambang, beku. Dibuang tuh, Dok, Buang yang di atas. deh, benar. Dan dokter juga masyarakat juga beranggapan bahwa katanya kaldu tuh banyak nutrisinya. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak dipakai kaldu itu betul ya, Dok? Betul, betul. Apalagi bone broth ya. Jadi dia memang dari tulangnya tuh kolagennya jadi tinggi. Cuman biasanya butuh kaldunya sampai 24 jam kalau yang tadi dokter sampaikan Betul. ya. Nah, ini apa namanya? Ini tunggu matang dulu apa Tunggu gimana, Dok? agak mendidih biar kita bisa masukin sayur. Oh, Iya. gitu. Di sini saya punya buncis sama wortel. Oke, nah ini ada wortel, Dok. Ini boleh kita fakta mitos ya. Boleh, Ini warnanya silakan. bagus sekali ya wortel. Katanya baik dikonsumsi untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Fakta atau mitos, Dok? Ini adalah fakta. Wow, fakta juga. Fakta, betul. Kenapa? Karena di dalam wortel kita mengenal ada namanya indeks glikemik, Dok. Indeks glikemik ini bagaimana suatu makanan ini menaikkan kadar gula darah kita. Tapi indeks glikeminya si wortel ini rendah karena dia seratnya tinggi. Iya. Jadi otomatis membantu kita untuk bisa mengontrol kadar gula darah, jadi bisa mencegah diabetes maupun juga untuk obesitas gitu ya.
Betul. Terus juga warna orange-nya nih, warna orange-nya ini kan kaya dengan antioksidan, beta karoten, juga membantu juga Kak Bekti dan Dokter Sasa ya, agar membantu kita kontrol gula darahnya juga lebih baik, salah satunya dengan memperbaiki sensitivitas insulin. Luar biasa ya. Bagus banget ya warna wisata ya. Bener-bener ya. Nah ini kayaknya ini ada buncis ya dok ya. Ya, betul. Jadi kita nggak dibarengin, kita Ya. tunggu dulu sekitar 3 menit karena dia lebih keras. Setelah itu jangan lama-lama juga karena kita nggak pengen vitamin mineralnya banyak terbuang, barulah buncisnya dimasukkan. Ya, nah dokter ini buncis nih kan ada fakta mitos nih dok. Iya. Katanya nih buncis ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Ini fakta atau mitos dok? Baik, ini adalah fakta dok. Fakta juga. Fakta. Jadi di dalam buncis walaupun warnanya hijau ternyata juga tinggi dengan vitamin A. Dimana vitamin A ini pastinya bagus ya untuk penglihatan kita gitu. Jadi bagus sekali kita manfaatkan, terutama yang kedua dia juga ada antioksidan yang lainnya yang bisa membantu kita untuk memperbaiki, menurunkan radikal bebas sehingga juga kesehatan di pembuluh darah mata kita tuh juga lebih terjaga dok, gitu ya. Nah terkait dengan buncis lagi nih fakta mitos selanjutnya nih dok. Ini konsumsi buncis itu bisa membuat tubuh merasa kenyang lebih lama dok. Fakta atau mitos itu dok? Ini adalah fakta. Fakta juga, oke. Satu, seratnya kan tinggi Kak Bekti, jadi pasti mengenyangkan lebih lama juga. Kedua, kontrol gula darah kita jadi lebih baik juga. Otomatis membantu kita agar peningkatan gula darah dan pembentukan lemaknya juga bisa dikurangin, gitu ya. Kemudian dalam buncis tadi ada antioksidan yang membantu agar tubuh kita ini lebih baik dalam menangkal radikal bebas. Radikal bebas yang tinggi membuat hormon insulin kita jadi gampang ngambek, kebal. Gitu. Akhirnya gula darah nggak terkontrol, memiculah kita gula darah nggak terkontrol lebih gampang lapar, gampang naik, gampang turun. Gitu. Dok maaf ya dok, ini kita gedein lagi apinya biar cepat. Boleh. Biar cepet Udah matang, nggak Dok. sabar ya? Udah lapar ya? Udah lapar pasti nih, Dok. Oke, sambil ini kita menunggu, kita masukkan juga bumbu selanjutnya ya. Ada cabai hijau, dan juga tomat hijau. Tomat hijau juga. Betul. Ini buat apa dok tuh sebenarnya sih dok dikasih itu dok? Ya untuk penyedap aja, ini kan Penyedap, sebenarnya umami alami ya. Tomat ini dia mengandung umami alami, jadi bikin gurih juga, bikin asemnya itu alami. Jadi umami itu adalah untuk penambah selera, Betul. menambah rasa ya, umami Betul. ya namanya ya. Umami alami. Umami Jadi alami. ada manisnya, ada asinnya, ada Betul. asemnya dari tomatnya juga, ya Betul. gurihnya dari kaldunya. Iya. Lengkap ya. Sambil kita menunggu dia mendidih, kita masukkan di sini saya punya tahu. Tahu ini sebagai protein nabati, dia biar nggak hancur, nggak perlu digoreng, ya. Tapi cukup dikukus. Tujuannya biar lebih padat Kak Bekti. Jadi kalau kita baik. masukkan Jadi jangan dimasak, goreng. dia nggak hancur. Ya, Iya. betul. Tapi nggak ada lemak tambahannya ya. Betul. Dok ini kan hijau-hijau kayak gini dok. Ini untuk yang asam urat gimana dok? Aman nggak tuh dok? Nah ini sebetulnya mitos ya, kalau misalkan sayuran hijau itu selalu memicu terjadinya asam urat. Jadi tidak jangan selalu. alasan nih nggak mau makan sayur ya dok. Betul. Asalkan tidak berlebihan dan juga kita lihat ya, tidak semua sayuran hijau itu memicu asam urat. Salah satunya memicu asam urat memang kedelai, tapi seberapa banyak sih kedelai yang kita konsumsi? Makanya bagusnya kita variasi. Jadi sayur hijau tetaplah dikonsumsi ya. Jangan takut asam urat, tapi cari sayur-sayuran yang lain. Biar dia jumlahnya juga nggak berlebihan. Baik. Betul sekali. Nah ini udah jadi, aku udah tahu nih warnanya kenapa disebut pelangi, karena berwarna-warni ya. Iya. Ada hijau, Oranye oranye dan sambil nunggu kuning. mateng ya dok ya. Betul. Kita akan breakdown harganya yang ditunggu sama ibu-ibu di rumah nih. Kita pengen tahu ya, Iya. ini emang beneran murah apa enggak ya? Iya. Coba. Nah, Kita lihat, ada nah, bahan di makanan layar kita ya. lihat tadi adalah ada dada ayam ya. Betul. Nah, harganya kalau nggak salah sekitar Rp25.000. Iya. Bener dok? Ya, ini untuk setengah dada ayam itu Ya. 25.000. Oke. Mahal. Iya betul. Dan cabai hijau tadi yang gede tadi itu Cabai hijau nggak ya. perlu beli 1 kilo ya dok ya? Beli secukupnya itu bisa Rp3.000 aja dok ya? Betul. Betul. Terus juga ada cabai merah. Juga itu nggak perlu 1 kilo, sedikit aja. Itu katanya 5.000 aja. Betul. Ada tomat hijau juga tadi ya. Terus? Itu secukupnya aja sekitar 2.000-an ya. Oke. Terus ada juga cabai merah cabai juga merah, rawit yang rawit ya. ya tadi ya. Itu beli agak mahal dikit ya. Betul. Itu sekitar berapa itu tadi? Nah, totalnya kita lihat di layar ya. Iya. Ternyata semuanya Totalnya adalah untuk menu 2 ini cuma 77.000. Ya Allah. Dan bisa untuk berapa? 3 kali makan 3 ya kali dok makan. untuk 1 Oh, orang ya? ya. Iya, dan kabar baiknya Ya. Kak Bekti dan Dokter Sasa, sebetulnya
nggak kita habisin 77. Kalau Ya. kita bedah nih, nggak semua dipakai kan? Iya. Cabenya nggak mungkin semua dipakai. Betul. Bawang merah, bawang putih juga. Jadi Iya. tadi saya hitung sih nggak nyampe 50.000, cuma Oh. sekitar 45.000 Biasa aja. ya. Artinya, Luar biasa. ini jangan takut untuk belanja murah. Betul. Itu gizinya juga tinggi ya dok. Betul. Dan sehat juga. Jadi nggak Sehat. harus rib eye, Kak Bekti ya, Ya. untuk yang sehat dan mahal. Oke. Tuh, jumlahnya Wow. sebanyak ini loh Kak Bekti Iya, ya. banyak banget ya. Nggak Oke. nyampe 100.000. Betul Tegi. Sekarang kalau gitu aku mau nyobain yang ayam suwirnya ya dok. Iya. Sebentar ini sendoknya aku sendok ada sendok. Aduh nggak sabar nih saya nih. Aduh, aku pinjam yang ini aja nih dok. Ya. Iya. Ya, baik maaf dok. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka dulu masker. Masa kita masuk pakai masker Kalau ya kalau dok? diet Mesti memang nih, Dok. begini ya, sendoknya Dulu. kecil. Ya, kalau diet gitu, sendoknya juga kecil. Iya, Satu betul. trik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dadakan dinilai juri ya. Aduh. Enak Kak. Ini serehnya berasa ya, terus gurih. Emang bener-bener meresap itu bumbu-bumbunya. Rempah-rempahnya tuh berasa enak dok. Jadi walaupun rendah lemak oke ya, makannya oke. Betul, dok. Artinya Jadi- terbukti ya, masak hemat, sehat, dan juga nikmat. Betul Oh. sekali. Nah, minggu depan kita akan bahas apa lagi ya dok ya? Makanya nantikan terus ya. Nantikan Kita akan masak terus. apa hari ini? Betul sekali. Terima Terima kasih kasih dokter banyak untuk Putri. Sama-sama. Luar biasa. Terima kasih. Nah, sesaat lagi pemirsa tetap dengan peralatan yang ada di rumah, kita akan membuat masker yang diaplikasikan di wajah. Sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup sehat.